Selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Pada pagi hari ini secara khusus saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan merefleksikan ayat yang diambil dari Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Secara umum, ayat ini berbicara kepada kita tentang penyangkalan. Dan saya sebagai warga paroki Kranji kala itu mempunyai sedikit pengalaman tentang bagaimana menyangkal diri terhadap apa yang kurang baik dalam diri saya. Paroki ini menjadi salah satu saksi sejarah bagaimana perjalanan iman dalam kehidupan saya, terutama yang di sana adalah ruang pengakuan dosa. Saya punya pengalaman yang menarik ketika mengaku dosa. Sekitar 6 tahun yang lalu, saya memberanikan diri untuk menemui Romo di ruang pengakuan dosa. Saat itu, kehidupan saya sedang dalam titik nadir yang entah harus dikatakan dengan kalimat seperti apa. Yang pasti, saya sangat minder, saya tidak mempunyai kepercayaan diri yang baik sebagai orang Katolik. Saya merasa bahwa kehidupan saya sungguh-sungguh sangat jelek dibanding teman-teman yang lain. Akhirnya, dari semua kejadian itu saya merasa bahwa Tuhan sungguh tidak mengasihi saya. "Tuhan, kenapa ini menimpa saya? Kenapa ini menimpa saya?" Pertanyaan itu terus menggelayuti hati dan pikiran saya. Sampai akhirnya saya merasa bersalah sendiri. "Tuhan, kenapa ya kok saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan sendiri?" Saya tahu persis bahwa ini perasaan yang tidak benar. Akhirnya dengan keberanian yang sangat hari itu saya mengaku dosa kepada pastor. Sebagai penitensi, pastor itu kemudian memberi beberapa doa yang harus saya ucapkan. Tetapi setelah saya mau keluar, ada satu pertanyaan yang membuat hati saya sungguh-sungguh tergelitik. Romo itu bertanya kepada saya demikian, "Ibu, apakah ibu sudah mempunyai kakak gereja?" Saya langsung kaget. "Iya Romo, saya belum mempunyai kakak gereja." Kemudian dengan wajah tegas tetapi lembut, Romo itu berkata, "Ibu, KTP ibu itu Katolik, tetapi kalau ibu tidak mempunyai kakak gereja, misalnya ada kemungkinan paling buruk ibu meninggal karena kecelakaan, bagaimana kami bisa mengurus ibu di gereja ini?" Saya tidak bisa menjawab apa-apa kecuali menangis. Saya keluar dari ruang pengakuan dengan air mata yang penuh di pipi saya. Nasihat itu adalah nasihat yang benar, tetapi saat itu karena hati saya sungguh degil, saya merasa bahwa nasihat itu sangat menyakiti saya. Waktu berjalan terus, saya belum bisa mematuhi apa yang dikatakan oleh pastor tersebut. Sampai kemudian, hampir sekitar 1 tahun, barulah saya mempunyai kepercayaan diri untuk mendaftarkan diri saya ke gereja Santo Mikael Kranji. Dan ternyata, memang sangat diperlukan sikap menyangkal diri. Bahwa kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu harus kita sangkal, itu tidak benar. Ternyata, umat di lingkungan saya, umat di paroki Kranji menerima saya dengan sangat baik. Itu dimulai ketika saya mulai menulis di buletin kabar. Ketika saya menulis cerpen di buletin kabar, ternyata diterima cukup baik. Beberapa orang bahkan kadang-kadang bertanya kepada saya, "Fer, mana tulisanmu, kenapa tidak muncul lagi?" Dan sebagainya dan sebagainya. Di situ saya merasa bahwa saya sungguh-sungguh diterima di paroki Kranji. Dari sini saya ingin menggarisbawahi bahwa
Untuk mengikut Tuhan Yesus memang sungguh benar bahwa kita harus menyangkal diri kita, menyangkal hal-hal yang kita pikirkan yang mungkin tidak baik, hal-hal negatif yang mungkin hanya akan menghambat perkembangan kita sebagai umat beriman di paroki, di lingkungan, ataupun dimanapun itu berada. Kemudian pengalaman yang kedua juga masih tentang ruang pengakuan dosa. Terjadi belum lama, sekitar 2 tahun yang lalu. Desember kalau tidak salah, saya lupa tepatnya. Saat itu entah bagaimana ceritanya, saya juga tidak tahu, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah surat. Saya tidak mengenal surat itu datang dari siapa. Isinya bermacam-macam. Ada celaan, ada hinaan, ada provokasi, tetapi juga terselip sebuah nasihat di situ. Kemudian saya ingat sekali isi nasihatnya seperti apa. Isinya seperti ini. Jangan sok jadi pahlawan kalau hidup kamu sendiri saja belum benar. Saya merasa sangat terluka. Saya sakit hati. Saya tidak mengenal kamu, kenapa kamu mengatai aku seperti itu? Memangnya kamu tahu apa tentang saya? Ketika itulah pada Desember saya datang kepada Romo, saya mengaku dosa juga bahwa Romo saya telah bersalah karena saya sudah sakit hati oleh seseorang yang tidak saya kenal melalui surat. Dia berbicara banyak melalui surat itu kepada saya. Tetapi ada satu nasihat yang menurut saya sangat benar, bahwa memang benar kita jangan sok menjadi pahlawan bagi siapapun. Tetapi Romo, saya itu pengen protes. Orang saya nggak kenal dia kok dia mengatur hidup saya. Akhirnya Romo ini dengan tegas dan lembut sama mengatakan kepada saya demikian. Sebagai penitensi Ibu tolong mendoakan seluruh keluarga-keluarga Katolik di Indonesia yang broken, yang berantakan. Saya diam. Saya merasa sebagai orang Katolik sungguh berat. Tuhan, bagaimana saya mau mendoakan orang lain sementara saya sendiri berantakan? Begitulah selama 3 bulan saya terus berkecamuk. Antara otak dan hati saya selalu berdiskusi, mana yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mendoakan atau tidak? Bukankah saya yang harusnya didoakan? Demikian protes saya. Sampai pada suatu hari saya menemukan sebuah bunga, sekuntum bunga mawar di sekolah. Bunga itu mekar dengan sangat indah. Padahal daunnya itu robek, daunnya itu rusak karena dimakan ulat. Di situ kemudian saya berpikir, coba lihatlah bunga ini tidak sempurna. Dia dibesarkan dalam kondisi daunnya yang rusak, tetapi dia mampu memberi keindahan. Kemudian saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah iya saya harus menunggu sempurna untuk menjadi keindahan bagi orang lain? Apa iya saya harus menjadi sempurna dulu untuk bisa mendoakan yang lain? Akhirnya sampai di rumah dengan tangan bergetar, saya membuka puji syukur dan saya membacakan doa itu untuk ibu tersebut. Sesuai dengan apa yang dikatakan Romo bahwa tolong doakan seluruh keluarga-keluarga Katolik yang berantakan di Indonesia, termasuk ibu tersebut. Dan akhirnya dengan pertolongan rahmat dari Tuhan, malam itu untuk pertama kalinya saya berhasil mendoakan ibu tersebut. Dari 2 pengalaman ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Tentang silih dan salib. Tadi dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita harus memanggul salib kita. Ada 2 hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama adalah, jika saya melakukan kesalahan, kemudian saya diabaikan oleh orang, kemudian saya dicaci maki oleh orang, kemudian saya dihina oleh orang, itu bukan salib, itu adalah silih. Artinya bahwa saya pantas mendapatkan itu. Saya berhak mendapatkan itu semua. Tetapi jika saya tidak salah, jika saya tidak melakukan pelanggaran, tetapi saya dihina, tetapi saya dicaci maki, itulah yang namanya salib. Tuhan Yesus sudah memberi keteladanan yang begitu luar biasa, di mana dia tidak bersalah tetapi dia dicaci maki bahkan sampai dibunuh. Dari sini kemudian saya ingat nasihat Paus Fransiskus bahwa moralitas Katolik bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi bagaimana bangkit kembali dengan rahmat tangannya yang menjangkau tangan kita.
Dari sini saya belajar bahwa saya pernah bersalah. Saya pernah kepala batu, tidak mentaati nasihat Romo. Tetapi saya percaya bahwa selama kita membuka tangan kita kepada Tuhan, menyangkal hal-hal buruk dalam diri kita, mengalahkan segala yang tidak baik dalam diri kita, saya percaya sekali, kita semua harus percaya bahwa tangan Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Demikian renungan sederhana dari saya pada tahun refleksi kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.